Cerita anak-anak yang bermain layangan saat temukan mayat editor Metro TV. Warga di sekitar pinggir jalan tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan sempat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki pada Jumat 10/7 pekan lalu. Diketahui, jasad tersebut merupakan seorang editor Metro TV bernama Yodi Prabowo, 25. Yodi ditemukan tewas dengan beberapa luka tusuk di beberapa bagian tubuh. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sebilah pisau di dekat lokasi Yodi tewas. Amir, 41, pemilik warung kopi di sekitar lokasi membeberkan suasana ketika mayat Yodi ditemukan. Dia juga mengaku sudah diperiksa polisi terkait penemuan mayat pemuda tersebut. Dia mengaku mendapatkan kabar adanya mayat di pinggir tol itu dari anak-anak yang sedang bermain layangan. Saat itu, Amir mengaku baru selesai mengikut salat Jumat. Waktu itu habis salat Jumat, orang-orang bilang katanya ada mayat di pinggir jalan. Yang nemuin bocah kecil yang habis main layangan, ujar Amir, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Seketika, Amir langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kebenarannya. Tiba di lokasi, Amir mendapati suasana sudah ramai dikerumuni warga. Nah benar, saya sampai di lokasi sudah ramai. Saya saja tidak sempat lihat posisi mayat itu bagaimana, kata dia. Kerumunan warga dalam jumlah besar itu, lanjut Amir, membikin arus lalu lintas sempat tersendat. Dengan begitu, Amir membantu pihak kepolisian untuk mengatur kendaraan agar arus lalu lintas tidak tersendat. Nah memang sempat macet waktu itu, makanya saya langsung markirin kendaraan biar tidak macet, kata dia. Berkenaan dengan kasus tersebut, jajaran Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan. Sebanyak 23 saksi telah diperiksa guna mengungkap sosok pelaku di balik kasus tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengemukakan, 23 saksi yang diperiksa merupakan orang-orang terdekat hingga yang terakhir kali bertemu dengan Yodi. Tim penyidik sudah 23 saksi yang dilakukan pemeriksaan. 23 saksi tersebut adalah orang-orang terdekat dan orang-orang yang memang dianggap perlu oleh penyidik untuk diambil keterangannya termasuk orang kantornya, kata Yusri di Polda Metro Jaya. Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Selain memeriksa saksi, Yusri mengatakan jika penyidik juga telah menerjunkan anjing pelacak alias K9 saat melakukan olah kejadian perkara. Di sisi lain, penyidik juga telah memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi. Kemarin kami sudah mengambil CCTV yang ada di pinggir tol. CCTV saat ini tengah diselidiki melalui tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolda ini, ujar Yusri. Polisi juga memastikan tidak ada barang milik Yodi yang hilang. Barang yang ditemukan bersamaan dengan jasad Yodi adalah sepeda motor, dompet, helm, jaket, dan sebagainya. Dalam kasus ini, Yodi diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Polisi menemukan sebilah pisau dan beberapa luka pada bagian tubuh Yodi. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa sempat melihat motor Matic putih yang terparkir di warung penjual bensin pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 dini hari. Mesin motor tersebut sudah dalam keadaan dingin namun tidak melihat pemiliknya. Kemudian salah satu saksi memanggil saksi lainnya untuk menghubungi polisi setempat untuk membawa motor tersebut. Kemudian saksi yang sempat melihat motor tersebut diberitahu oleh 3 anak kecil bahwa ada sosok mayat pria yang tergeletak di pinggir tol Jor Pesanggerahan pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Saksi tersebut pun langsung menghubungi polisi untuk ditindaklanjut.
Korban ditemukan dengan barang bukti motor matic putih, dompet, KTP, NPWP, ATM, 3 STNK, serta uang tunai Rp40.000. Selain itu, jasad Yodi ditemukan dengan kondisi masih mengenakan pakaian, tas dan helm.